1 Korintus 13:2 mengatakan demikian. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, mari kita akan belajar Bapak Ibu esensi tentang kasih. Yang pertama, kasih adalah dasarnya. Kasih adalah esensi utama dalam semua yang kita kerjakan. Dengan kasih kita ingat bahwa tujuan utama kita adalah melayani dan memberi. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau saya berdiri di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau esensinya bukan kasih, karena kehendak pribadi, karena pengen sesuatu yang bukan dari Tuhan, maka Alkitab bilang walaupun perbuatan saya baik, sia-sia. Saudara boleh melakukan perbuatan baik, tapi tanpa kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Alkitab menempatkan kasih menjadi the most important things. Kasihlah yang menggerakkan kita. Kasihlah yang menjadi pondasi kita. Kasihlah yang menjadi kekuatan kita. Yang pertama, kasih adalah dasarnya. Yang kedua, kasih harus dibuktikan. Tulis di kolom komentar, katakan kasih bukan perkataan tapi perbuatan. Saya bisa memberi kepada orang lain tanpa harus mengasihi. Tapi saya tidak mungkin mengasihi orang lain tanpa memberi. Saya bisa memberi, mohon maaf, sejumlah uang kepada orang-orang yang kurang beruntung di pinggir jalan. Tapi belum tentu saya mengasihi orang itu. Tapi saya gak bisa bilang saya cinta sama istri saya cinta sama anak saya, kalau saya tidak menunjukkan perbuatan kepada mereka. Salah satu bukti cinta saya sama anak saya adalah saya menjaga hidup saya. Agar setidak-tidaknya anak saya tidak malu punya papa kayak saya. Setidak-tidaknya anak saya bangga menyebut dirinya anak dari saya. Kasih harus dibuktikan. Kasih bukan perasaan, tapi perbuatan. Iya betul, kasih itu awalnya mulanya dari perasaan. Tapi dari perasaan bergerak ke titik selanjutnya. Perasaan bukan titik akhir. Perasaan adalah starting point. Dari situ melanjutkan kepada yang namanya perbuatan. Kasih yang ditunjukkan dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari akan membuat kasih itu menjadi hidup. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8 versi BIMK bilang demikian. Tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Jadi artinya dari ayat ini mau bilang bahwa setiap saat orang butuh kasih. Dan kasih itu bukan menunggu. Kasih harus dilaksanakan dalam hidup ini. Dan jujur saudara, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya yang berdosa, penuh kelemahan ini dimampukan Tuhan bersama dengan istri bisa menjalankan rumah tangga kami dalam beberapa tahun di bawah 10 tahun berjalan ke 9 tahun. Saya bersyukur sama Tuhan. Kami orang berdosa ditolong untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami orang yang terbatas ditolong untuk bisa hidup mengasihi. Tapi ada banyak orang yang saya lihat mereka susah mengasihi pasangannya. Banyak dari mereka yang bilang gini, Pak, ya kalau suami saya mulai, saya mau deh. Pak, kalau dia berubah, saya mau deh. Pak, kalau dia yang minta maaf dulu, oke saya mau deh. Kebanyakan dari mereka menunggu orang lain melakukan. Baru mereka akan melakukan. Jadi kasih mereka itu berdasarkan orang lain. Atau bahasa kerennya, kalau lo baik, gue lebih baik. Kalau lo jahat, gue bisa lebih jahat. Itu bukan kasih, itu namanya transaksional.